Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Ainun Hikbar, NIM O1A1171148 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biokimia farmasi yang berjudul gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama, pencernaan secara umum, kemudian yang kedua, ada proses yang terjadi pada organ pencernaan, kemudian ketiga, enzim yang terlibat pada organ pencernaan dan fungsinya, keempat, penyakit yang terkait, kemudian yang kelima, prinsip penyakit pencernaan, kemudian yang keenam, obat untuk mengatasi pencernaan. Di sini pencernaan secara umum adalah semua penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan. Penyakit ini merupakan golongan besar dari penyakit pada organ esofagus, lambung, duodenum, bagian pertama, kedua, dan ketiga, jejunum, ileum, kolon sigmoid, dan rektum. Untuk patofisiologinya itu gangguan derajat gerakan khusus mengakibatkan perasaan tidak enak, abdomen, nausea, dan akhirnya muntah-muntah. Manifestasi ini merupakan keluhan utama penderita gangguan saluran pencernaan. Selanjutnya, enzim pencernaan yaitu memecah molekul makanan yang kompleks dan besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Untuk sifat-sifat enzim bekerja pada substrat tertentu, kemudian membutuhkan suhu dan pH tertentu. Untuk enzim pencernaan ini dikeluarkan oleh kelenjar sepanjang saluran pencernaan, yaitu kelenjar saliva di mulut, sel mukosa lambung, kelenjar mukosa intestin, empedu dari hati, dan yang terakhir kelenjar ekskrin pankreas. Untuk organ pencernaan dan fungsinya, di sini fungsi dari sistem pencernaan sebagai tempat atau alat untuk mencerna setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Proses pencernaan pada manusia melalui dua proses, yaitu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan mekanik ini dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Di sini proses pencernaan makanan melalui mekanisme yang cukup panjang. Pada mulut terjadi proses pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim pitialin. Selanjutnya makanan didorong ke lambung melalui kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat otot-otot yang mengatur gerakan mendorong makanan yang disebut gerak peristalsis. Pada lambung pencernaan terjadi secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin, lipase, dan HCl. Kemudian proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan ini terjadi di usus besar, kemudian sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Di sini organ pencernaan itu meliputi organ esofagus, lambung, mulut, usus halus, usus besar. Fungsinya yaitu untuk mulut memecah dan menelan makanan. Untuk esofagus dia itu setelah makromolekul dihancurkan dan dihaluskan di dalam mulut, selanjutnya berlanjut menuju kerongkongan. Kemudian fungsi lambung juga yang tadinya kita makan mencapai titik yang tadinya perjalanan makanan ini terjadi di lambung. Di lambung makanan akan berhenti selama beberapa jam, sekitar 3-4 jam. Untuk usus halus, sejak dari mulut sampai lambung, makanan telah mengalami proses penghancuran dan berubah wujud menjadi sangat lembut. Kemudian untuk usus besar yaitu fungsinya yaitu sebagai penyerap air. Makanan yang dikonsumsi dan masuk ke dalam usus besar dapat mengalami penyerapan kadar airnya, sehingga terjadi proses penyerapan air dan juga penyiapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Untuk enzim yang terlibat pada organ pencernaan dan fungsinya, ada enzim pitialin. Enzim pencernaan manusia ini berada di dalam rongga mulut, tepatnya di kelenjar ludah. Untuk enzim pepsin berada di dalam lambung.
Enzim pepsin ini memiliki fungsi merubah protein diserap tubuh menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin, sama seperti enzim peptin, renin juga berada di dalam lambung. Dia berfungsi sebagai untuk mengendapkan kasein yang ada di dalam susu. Untuk enzim lipase juga dihasilkan melalui dinding lambung yang bersifat sangat asam. Enzim ini dikeluarkan bersama dengan pepsin dan renin. Enzim pencernaan manusia ini berfungsi dalam proses katabolisme, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk enzim amilase ini dihasilkan oleh getah pankreas bersama dengan enzim lipase dan tripsin. Enzim ini mempunyai kemampuan untuk mempercepat reaksi perubahan amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini dapat mengubah peptida menjadi senyawa dipeptida yang lebih mudah diserap tubuh dan dicerna. Kemudian ada enzim sakrase, ini berperan mengubah atau menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim sakrase dikeluarkan melalui getah usus halus manusia. Kemudian ada enzim maltase memasuki usus halus dan kondisinya sangat berbeda dengan lambung, membuat sifat enzim yang berada di dalam juga tidak sama. Enzim maltase ini mempunyai kemampuan mengubah maltosa menjadi glukosa, sehingga lebih mudah direaksikan secara kimiawi oleh tubuh untuk diserap sebagai sumber energi. Kemudian ada enzim isomaltase ini dihasilkan melalui getah usus. Enzim isomaltase mempunyai kelebihan khusus, yaitu mengubah zat maltosa menjadi komaltosa yang susunannya lebih sederhana. Kemudian ada enzim laktase, ini mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kedua zat yang dihasilkan tersebut struktur kimianya lebih sederhana dan lebih mudah diterima sebagai nutrisi tubuh manusia. Kemudian ada enzim peptidase, ini dikeluarkan bersama getah usus halus atau intestinum. Peptidase mampu menguraikan ikatan peptida yang cukup kokoh menjadi asam amino. Yang terakhir di sini ada enzim ribonuklease. Dia berperan dalam proses replikasi DNA. Enzim ribonuklease ini dapat menghidrolisis RNA. Kemudian enzim ribonuklease ini juga dapat memisahkan ikatan fosfat yang saling menghubungkan nukleotida. Untuk penyakit yang terkait yaitu salah satunya penyakit Gaucher. Nah, penyakit Gaucher ini merupakan penyakit gangguan metabolisme yang diturunkan. Gangguan metabolisme yang diturunkan ini merupakan kondisi akibat gangguan fungsi spesifik dari zat terlebih berbagai proses kimia dalam tubuh. Gejala umum pada penyakit Gaucher ini pembesaran pada organ terutama limfa dan liver. Kemudian akan menjadi ke tahap yang parah. Kemudian pembesaran ini dapat menyebabkan organ pecah dan mengakibatkan komplikasi pada sistem pertahanan tubuh, sistem peredaran darah atau anemia, sistem pernafasan, dan sistem gerak. Kemudian ada penyebab penyakit Gaucher. Semua jenis penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim glukoserebrosidase yang menyebabkan penumpukan kelainan zat lemak lipolipid dalam sel tubuh. Mutasi pada gen yang dikenal sebagai GBA1 adalah penyebab kekurangan enzim, dan lebih dari 300 mutasi GBA1 yang berbeda telah diidentifikasi pada penderita penyakit Gaucher. Kemudian penyakit Gaucher ini dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan gejala klinis tertentu oleh Kumala, yaitu ada tipe neuronopatik dan tipe non-neuronopatik. Untuk tipe neuronopatik di sini yang terkena adalah susunan saraf pusat, dan non-neuronopatik dia pada kelompok organ dan jaringan yang relatif cukup banyak tetapi bukan meliputi susunan saraf pusat. Untuk prinsip kerja dari penyakit Gaucher yaitu disebabkan oleh kurangnya enzim glukoserebrosidase yang diproduksi tubuh. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecah zat kimia pada tubuh. Jika tubuh mengalami kekurangan enzim glukoserebrosidase, tubuh tidak dapat memecah lemak dengan baik sehingga lipid menumpuk di sekitar organ tubuh.
Untuk pengobatannya yaitu, penyakit Gaucher ini menggunakan terapi pengganti enzim atau ERT, enzim replacement terapi. Tujuan dari ERT ini yaitu memberikan enzim dalam jumlah yang cukup agar substansi lemak dapat dicerna oleh sel. Oleh karena itu, ERT ini bekerja dengan cara menambah atau mengganti enzim yang dibutuhkan pada penyakit Gaucher. Terapi penggantian enzim adalah cara pengobatan untuk penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Kemudian akan diberikan dosis enzim intravena setiap 2 minggu untuk meningkatkan kadar glukokerepsosidase. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.